Jakarta, tahun 1996. Malam menjelang tengah malam di sebuah kampung padat di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jalanan sempit dipenuhi aroma gorengan dari warung makan dan suara bising sepeda motor yang sesekali lewat. Lampu neon warung-warung kecil berkedip-kedip menerangi gang yang dipenuhi coretan grafiti dan tumpukan kardus bekas. Di sudut gang, sebuah warung telepon koin berdiri dengan bilik kaca yang sudah kusam dan penuh goresan. Telepon koin di dalamnya, model lama dengan gagang plastik kuning yang mulai mengelupas, adalah satu-satunya sarana komunikasi bagi anak-anak kampung yang tidak punya telepon rumah. Rian, seorang anak SMP kelas 2 berusia 14 tahun, dikenal sebagai anak yang usil dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya sedikit acak-acakan, mengenakan kaos oblong bertuliskan Jakarta Rock City, dan celana pendek selutut, khas anak-anak kampung di era itu. Bersamanya adalah Dika, teman sekelasnya yang lebih pendiam, tapi selalu siap menuruti ide-ide gila Rian. Dika dengan kacamata bulatnya yang sedikit miring, mengenakan seragam pramuka yang belum sempat diganti sejak pulang sekolah. Mereka duduk di bangku kayu di depan warung telepon, ditemani suara radio kaset dari warung sebelah yang memutar lagu dangdut lawas. Hari itu, di sekolah, Rian dan Dika mendengar cerita seram dari kakak kelas tentang Mr. Gepeng. Sosok gaib yang konon muncul jika seseorang menghubungi nomor 7777777 melalui telepon koin pada tengah malam. Menurut legenda urban yang beredar di kalangan anak-anak Jakarta, Mr. Gepeng adalah roh seorang pekerja pabrik di Jakarta yang tewas tragis pada 1970-an. Tubuhnya hancur gepeng oleh mesin pres. Rohnya, penuh dendam, terhubung dengan nomor terkutuk itu, menjebak siapa saja yang berani memanggilnya. Cerita ini, yang awalnya hanya bisik-bisik di kantin sekolah, membuat Rian penasaran. Bagi Rian, ini bukan sekedar cerita seram. Ini adalah tantangan. Dik, lu pernah dengar soal Mr. Gepeng kan? Tanya Rian sambil mengunyah permen karet. Matanya berbinar penuh semangat. Ia menendang-nendang kerikil kecil di trotoar, mencoba terlihat santai, meski jantungnya sudah sedikit berdebar, memikirkan rencananya. Dika yang sedang menyeka kacamatanya dengan ujung seragam pramuka, memandang Rian dengan alis terangkat. Hah? Itu cuma mitos doang, Ri. Katanya sih, kalau telepon nomor 7777777 tengah malam, dia bakal jawab. Tapi mana ada hantu yang pakai telepon? Dika tertawa kecil, tapi nada suaranya sedikit ragu, seolah ia juga penasaran. Lu takut ya? Rian menyeringai, berdiri dari bangku kayu dan mengeluarkan 2 koin 100 rupiah dari saku kantongnya. Koin-koin itu berkilau samar di bawah lampu neon warung. Lu yakin, Ri? Tanya Dika berdiri di luar bilik dengan tangan di saku, menusandakan seragam pramukanya dan berusaha terlihat santai. Tapi matanya melirik ke gang gelap di belakang mereka. Santai, Dik. Kalau beneran ada hantu, gue traktir es cendol seminggu. Rian tertawa, tapi suaranya bergetar. Ia mulai memutar nomor 777 dengan pelan, jari-jarinya sedikit gemetar setiap kali roda nomor telepon kembali ke posisi awal dengan bunyi klik, klik, 1, 2, 3, hingga 7. Setelah angka terakhir, nada sambung terdengar, lambat dan monoton, seperti derit pintu tua. Rian dan Dika saling pandang, menahan nafas. Tiba-tiba, nada sambung berhenti, digantikan oleh suara statis yang keras, seperti radio yang kehilangan sinyal. Rian mengerutkan kening, memegang gagang lebih erat. Halo? Katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara statis. Tidak ada jawaban, hanya desis yang semakin keras, seperti ada seseorang yang bernafas di ujung saluran. Tiba-tiba telepon mati. Layar kecil di telepon berkedip sekali, lalu gelap. Koin-koin di dalam mesin seolah lenyap begitu saja. Rian menggantung gagang telepon dengan tangan gemetar, lalu keluar dari bilik. Apaan sih itu? Teleponnya rusak kali, katanya sambil tertawa, tapi wajahnya pucat. Dika yang berdiri dengan tangan memeluk tubuhnya sendiri, memaksa tersenyum. Hah, gue bilang juga cuma mitos.
Telepon koin di Jakarta mana ada yang benar, kebanyakan rusak. Tapi matanya melirik ke gang gelap di belakang, seolah takut sesuatu akan muncul dari kegelapan. Mereka berjalan pulang bersama, tertawa-tawa untuk menghilangkan rasa takut. Tapi langkah mereka lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, lampu neon warung telepon berkedip-kedip, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Malam berikutnya, Jakarta tetap hidup meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Di kampung padat Tanjung Priok, suara deru mesin sepeda motor dan teriakan pedagang asongan masih terdengar samar dari kejauhan. Gang-gang sempit yang membelah rumah-rumah panggung berdinding anyaman bambu diterangi lampu bohlam kecil yang bergoyang ditiup angin malam. Bau tanah basah bercampur aroma asap bakar dari tumpukan sampah yang dibakar di ujung gang menyeruak di udara. Rian masih mengenakan kaos oblong Jakarta Rock City yang sedikit kusut, berjalan sendirian pulang dari warung telepon koin tempat ia dan Dika mencoba memanggil nomor 777777 malam sebelumnya. Koin-koin di sakunya berderit setiap langkah, mengingatkannya pada suara statis aneh dari telepon koin itu. Rian berusaha menepis rasa gelisah yang mulai menjalar di dadanya. Malam ini terasa berbeda. Langit Jakarta yang biasanya penuh bintang kini tertutup awan kelabu, membuat gang yang ia lewati terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu di gang berkedip-kedip, seolah-olah listriknya tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tembok-tembok penuh coretan. Rian mempercepat langkahnya, sepatu kets bututnya menginjak genangan air sisa hujan sore tadi, mencipratkan suara kecil yang bergema di gang sepi. Ia mencoba bersiul lagu Genie in the Bottle yang baru saja ia dengar di radio, tapi suaranya terdengar lemah seolah tertelan oleh keheningan malam. Tiba-tiba, Rian merasa bulu kuduknya merinding. Ada perasaan aneh, seperti ada seseorang, orang lain toh, yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti di tengah gang, dekat tiang listrik yang berdengung pelan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia menoleh perlahan. Di ujung gang, di bawah bayang-bayang pohon pisang yang daunnya bergoyang ditiup angin, ia melihat sesuatu. Sebuah siluet kurus dan tinggi, tidak wajar, berdiri diam di tembok yang penuh lumut. Sosok itu tampak gepeng, seperti bayangan yang diregangkan. Tanpa wajah yang jelas, hanya dua titik gelap yang seolah menatapnya. Rian membeku, napasnya tersengal. Ia berkedip, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia membuka mata, bayangan itu masih ada. Kini sedikit lebih dekat, seolah meluncur tanpa langkah di tembok. "Apaan sih tadi?" gumam Rian pada dirinya sendiri. Suaranya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma bayangan pohon atau mungkin anak kampung yang iseng. Tapi jantungnya terus berdegup dan tangannya yang berkeringat mencengkram tali ranselnya erat-erat. Ia mempercepat langkah, hampir berlari menuju rumahnya yang hanya beberapa meter lagi. Suara genangan air yang ia injak terdengar seperti langkah tambahan di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, gang itu kosong, hanya ditemani bayang-bayang yang menari-nari di bawah lampu bohlam. Sampai di rumah, Rian mendorong pintu kayu yang sudah lapuk dengan keras, membuat engselnya berderit. Rumahnya, sebuah rumah panggung sederhana dengan lantai semen dan dinding anyaman bambu, terasa lebih dingin malam ini. Ibunya, yang sedang menonton sinetron di TV tabung kecil di ruang tamu, menoleh dengan wajah khawatir. Sinetron itu memutar lagu latar yang dramatis menambah ketegangan di hati Rian. "Rian, kenapa muka lu pucat?" tanya ibunya yang mengenakan daster motif bunga dan rambut disanggul sederhana. Ia bangkit dari kursi anyaman, mematikan suara televisi dengan remote yang sudah usang. "Main di mana tadi malam? Udah bilang berulang-ulang, jangan keluyuran di Jakarta, bahaya, nanti ketemu setan." Ia berbalik ke dapur mengambil segelas air putih untuk Rian, tapi nada suaranya menunjukkan ia tidak benar-benar percaya cerita anaknya. Rian meminum air itu dengan cepat, tapi tangannya masih bergetar. Ia menatap jendela kecil di ruang tamu yang hanya ditutup kain tipis sebagai gorden. Di luar, gang terlihat gelap dan ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di balik kaca buram itu. Sesuatu yang kurus, gepeng, dan tidak wajar. Ia buru-buru menutup gorden lebih rapat, lalu berlari ke kamarnya yang merupakan ruangan kecil dengan kasur kapuk dan poster band Nirvana yang ditempel di dinding. Di bawah selimut, Rian mencoba tidur, tapi setiap suara kecil, derit kayu rumah,
Tetesan air dari atap bocor atau angin yang menggoyang jendela membuatnya tersenyak. Ia memeluk bantal erat-erat, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah imajinasi. Tapi di sudut pikirannya, ia teringat suara statis dari telepon koin malam sebelumnya dan legenda tentang Mr. Gepeng yang diceritakan kakak kelasnya. Nggak mungkin beneran, gumam Rian, tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Malam itu Rian tertidur dengan gelisah, tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari teror yang akan menghantuinya. 2 malam setelah kejadian di gang, Jakarta kembali diselimuti udara lembab yang khas setelah hujan reda. Di kampung Tanjung Priok, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan dan deru mesin kapal dari pelabuhan yang tak pernah tidur. Warung-warung kecil di sepanjang gang sudah tutup, meninggalkan lampu neon yang berkedip-kedip seperti mata yang mengintip dari kegelapan. Bau minyak tanah dari lampu teplok di beberapa rumah panggung bercampur dengan aroma sampah yang masih menumpuk di selokan, menciptakan suasana yang kini terasa menyesakkan bagi Rian. Rian, dengan kaos oblong yang sama yang kini sudah sedikit bau keringat, berdiri di depan warung telepon koin yang sama tempat ia dan Dika mencoba memanggil nomor 777777 2 malam lalu. Malam ini, ia kembali ke warung itu dengan niat sederhana, menghubungi Dika untuk meminta catatan pelajaran matematika yang ia lewatkan karena sulit berkonsentrasi di sekolah. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kurus di gang Nalam sebelumnya, dan tidurnya selama 2 malam terakhir selalu dihantui mimpi buruk tentang sosok tanpa wajah yang berdiri di sudut kamarnya. Tapi Rian, dengan sifat keras kepalanya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi akibat kelelahan. Warung telepon koin itu terlihat lebih menyeramkan malam ini. Bilik kaca yang kotor tampak lebih buram, dengan coretan-coretan spidol yang kini seolah membentuk pola aneh di bawah cahaya lampu jalan. Telepon koin di dalam bilik berdiri seperti monumen tua. Gagang plastik kuningnya tampak lebih usang, dan layar kecil di atas tombol nomor berkedip samar, seolah-olah mesin itu hidup sendiri. Rian menggosok-gosok tangannya yang dingin karena angin malam, mengeluarkan 2 koin 100 rupiah dari saku celana pendeknya. Koin-koin itu terasa berat di tangannya, seolah membawa beban yang tak ia mengerti. Saat ia mendorong pintu bilik yang berderit keras, hawa dingin aneh menyapu wajahnya, meski malam itu terasa pengap. Ia memasukkan koin ke dalam slot, mendengar bunyi klik yang bergema di bilik sempit itu. Tapi sebelum ia sempat memutar nomor Dika, telepon koin itu tiba-tiba berdering sendiri. Nada deringnya keras, berulang-ulang, seperti jeritan kecil yang memecah keheningan malam. Rian tersentak, hampir menjatuhkan koin ketiga yang masih di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia menatap gagang telepon itu seolah-olah itu makhluk hidup. Layar kecil di telepon menunjukkan angka 77777, berkedip-kedip dengan warna hijau buram yang tidak wajar. "Apaan sih ini?" gumam Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia melirik keluar bilik, ke gang yang kini terlihat kosong, tapi bayang-bayang pohon pisang di ujung gang seolah bergerak sendiri, meski tak ada angin. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon, merasakan plastiknya yang dingin seperti es di telapak tangannya. "Halo, ini siapa?" tanyanya pelan, suaranya bergetar seperti daun yang ditiup angin. Dari ujung saluran, suara statis kembali terdengar, sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini lebih keras, seperti ribuan lebah yang berdengung di kepalanya. Lalu, sebuah suara serak, dalam, dan bergema muncul, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. "Kau memanggilku, sekarang aku ada di sini." Suara itu terdengar seperti bisikan yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang patah. Setiap kata terasa seperti cakaran di jiwa Rian. Rian hampir menjatuhkan gagang telepon. "Dika, ini lo kan? Jangan bikin gue takut!" teriaknya, berusaha menyembunyikan kepanikan dengan nada marah. Ia mencengkeram gagang telepon lebih erat, berharap ini cuma lelucon temannya.
Tapi suara itu tertawa kecil, suara yang tidak manusiawi, seperti gesekan logam di batu. Mr. Gepeng tak pernah lupa panggilan, kata suara itu. Lalu panggilan terputus. Layar telepon kembali gelap dan bilik itu tiba-tiba terasa lebih sempit, seperti menekan Rian dari segala sisi. Rian buru-buru menggantung gagang telepon dan keluar dari bilik. Napasnya tersengal-sengal. Ia berlari pulang, sepatu ketsnya mencipratkan air di genangan gang. Rumahnya yang hanya beberapa ratus meter dari warung terasa seperti ribuan kilometer jauhnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil telepon rumah tetangganya karena rumahnya sendiri tidak punya telepon, dan menghubungi Dika dengan tangan yang masih gemetar. "Dik, lu tadi telepon Kuel kan?" tanya Rian, suaranya penuh harap tapi juga ketakutan. Di ujung telepon, suara Dika terdengar mengantuk. "Hah? Telepon apa? Gue udah di kasur dari tadi, Ri. Lu kenapa sih? Parno banget." "Gue nggak bohong, Dik. Tadi telepon koin di warung berdering sendiri. Nomor 777777 muncul dan ada suara bilang Mr. Gepeng." Rian hampir berteriak, membuat tetangga yang sedang menonton televisi menoleh dengan kesal. Dika tertawa kecil, tapi suaranya terdengar ragu. "Lo kebanyakan dengerin cerita hantu, Ri. Telepon koin itu udah tua, mungkin korslet. Tidur aja, besok kita ngobrol di sekolah." Panggilan ditutup, tapi Rian tidak merasa tenang. Ia kembali ke rumah, mengunci pintu kamarnya, dan menyalakan lampu tebel kecil di samping kasur kapuknya. Malam itu, saat ia coba tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu rumah kayunya. Tuk, 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 seperti seseorang mengetuk dengan kuku yang panjang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, berharap suara itu berhenti. Tapi ketukan itu terus berulang hingga larut malam. Hampir seminggu berlalu sejak panggilan ke nomor 77777777 di warung telepon koin, dan Jakarta malam itu terasa lebih kelam dari biasanya. Di kampung Tanjung Priok, kabut tipis dari uap pelabuhan merayap masuk ke gang-gang sempit, menciptakan suasana seperti lukisan buram yang diterangi lampu bohlam yang berkedip-kedip. Bau air solokan yang menyengat bercampur dengan aroma asap rokok kretek dari para penjaga malam yang duduk di pos ronda, meski malam ini pos itu kosong, seolah semua orang enggan keluar rumah. Suara radio tetangga yang memutar lagu dangdut lawas terdengar sayup-sayup, terputus-putus oleh derau angin yang membawa bau garam dari laut. Rian yang kini tampak lebih kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya, berjalan dengan langkah gontai menuju rumahnya setelah menghabiskan sore di warung makan dekat sekolah. Kaos oblong Jakarta Rock City miliknya kini tampak kebesaran di tubuhnya yang mulai menyusut karena kurang makan dan tidur. Pikirannya kacau, penuh dengan kilasan bayangan kurus di gang dan suara serak dari telepon koin yang masih bergema di kepalanya. Di sekolah ia jadi pendiam, tidak lagi usil seperti biasa. Teman-temannya, termasuk Dika, mulai memperhatikan perubahan itu. Tapi Rian hanya mengelak setiap ditanya, mengatakan ia cuma capek atau kurang tidur. Malam ini, Rian memilih rute yang berbeda untuk pulang, menghindari gang tempat ia melihat bayangan aneh beberapa malam lalu. Tapi gang baru ini yang lebih sempit dan dipenuhi tumpukan kardus bekas terasa lebih menyesakkan. Lampu jalan di ujung gang mati, meninggalkan kegelapan yang hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar. Rian mempercepat langkah, sepatu ketsnya yang sudah usang menggesek kerikil di tanah, menciptakan suara kecil yang terasa terlalu keras di tengah keheningan. Ia mencium bau aneh, seperti campuran besi karat dan sesuatu yang busuk, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba angin berhenti dan suara-suara malam, gonggongan anjing, deru sepeda motor seolah lenyap, meninggalkan keheningan yang tidak wajar. Rian berhenti di tengah gang, hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada yang salah, seperti mata tak kasat mata yang menatapnya dari kegelapan. Dengan napas tersengal-sengal, ia menoleh ke ujung gang, tempat pohon beringin tua berdiri dengan akar-akarnya yang menjuntai seperti jari-jari raksasa. Di bawah pohon itu, ia melihatnya, sosok kurus tinggi, tubuhnya gepeng seperti kertas yang diremas, berdiri diam tanpa gerakan.
Wajahnya tidak jelas, hanya 2 titik gelap yang seolah menembus jiwa Rian, seperti lubang kosong yang menyerap cahaya. Sosok itu tidak berjalan, tidak bersuara, tapi kehadirannya terasa seperti tekanan berat di dada Rian, membuatnya sulit bernapas. "Lo siapa?" teriak Rian, suaranya pecah di tengah gang yang sepi. Sosok itu tetap diam, tapi tiba-tiba suara serak yang sama dari telepon koin menggema seolah keluar dari udara di sekitarnya. "Kau membuka pintu. Kau tak bisa kabur." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk telinga Rian, dingin dan penuh ancaman. Ia berbalik dan berlari, kakinya tersandung genangan air, tapi ia tidak peduli. Nafasnya terengah-engah dan keringat membasahi dahinya meski malam itu dingin. Sampai di rumah, Rian mendorong pintu kayu dengan keras hingga berderit, membuat ibunya yang sedang menjahit di ruang tamu tersentak. Televisi tabung kecil di sudut ruangan memutar iklan sabun colek dengan suara yang ceria, kontras dengan wajah pucat Rian. "Rian, lu kenapa? Lari-lari kayak dikejar tuyul?" tanya ibunya, meletakkan jarum dan benang di meja kecil yang penuh tambalan kain. Rian terduduk di sofa tua, tangannya masih gemetar. Ini gak nyata, gumamnya berulang-ulang mencoba menenangkan diri. Tapi suara serak itu masih bergema di kepalanya dan gambar sosok gepeng di bawah pohon beringin terasa seperti terpatri di matanya. Aku melihat sesuatu di gang, Bu," katanya akhirnya, suaranya lemah. "Sosok tinggi, gepeng, mukanya nggak jelas." Seminggu telah berlalu sejak Rian pertama kali memanggil nomor 777777 di warung telepon koin dan Kampung Tanjung Priok, Jakarta, kini terasa seperti labirin yang penuh ancaman baginya. Malam itu, hujan gerimis membasahi gang-gang sempit, membuat tanah di bawah rumah-rumah panggung licin dan berlumpur. Lampu bohlam di sepanjang gang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang seperti sosok-sosok tak kasat mata. Bau tanah basah bercampur dengan aroma asap dari dapur-dapur tetangga yang masih menyalakan tungku arang, menciptakan suasana yang lembab dan pengap. Suara tetesan air dari atap seng dan derit sepeda tua yang lewat sesekali adalah satu-satunya pengiring malam yang sepi, seolah Jakarta menahan nafas. Rian yang kini tampak semakin rapuh, duduk di sudut kamar kecilnya memeluk lutut di atas kasur kapuk yang sudah mengeras. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam dan kaos oblong Jakarta Rock City yang dulu jadi kebanggaannya kini tampak kotor dan kusut seperti cerminan kondisi batinnya. Ia hampir tidak tidur selama berhari-hari, dihantui oleh bayangan sosok gepeng di gang dan suara serak yang terus bergema di kepalanya. Di sekolah, ia menghindari Dika dan teman-temannya, takut menceritakan apa yang ia alami karena khawatir dianggap gila. Bahkan, suara televisi tabung di ruang tamu yang biasanya memutar sinetron kesukaan ibunya, kini terasa seperti derau yang memperparah kegelisahannya. Malam itu, Rian mulai mendengar bisikan aneh dari telepon rumah tetangganya yang ia pinjam sesekali, meski kabelnya sudah dicabut oleh pemiliknya karena tagihan tak terbayar. Bisikan itu muncul tiba-tiba, seperti suara angin yang membentuk kata-kata, memanggil namanya dengan nada serak yang sama seperti dari telepon koin. "Rian, kau milikku." Bisik itu terdengar di kepalanya, meski ia yakin tidak ada telepon yang berdering. Ia mencoba mengabaikannya, menyalakan radio kaset kecil di kamarnya dan memutar kaset lagu-lagu pop 90-an. Tapi bahkan suara ceria boyband tidak bisa menghapus rasa takut yang merayap di hatinya. Sekitar pukul 11 malam, Rian bangkit dari kasur dengan tubuh gemetar, memutuskan untuk ke kamar mandi di belakang rumah. Kamar mandi itu, sebuah bilik kecil berdinding bambu dengan lantai semen yang selalu basah, hanya diterangi lampu neon kecil yang sering berkedip. Cermin bulat di dinding yang sudah buram dan penuh cercak karat adalah satu-satunya perabot di sana selain ember plastik dan gayung. Rian membuka pintu kamar mandi, merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyapu wajahnya, seolah ruangan itu menyimpan rahasia. Ia menyalakan keran, mencipratkan air dingin ke wajahnya, berusaha menenangkan diri. Tapi saat ia mengangkat kepala dan menatap cermin, jantungnya hampir berhenti.
Di cermin, di tengah embun yang terbentuk akibat udara lembab, tertulis kata-kata, "Kau milikku." Huruf-huruf itu tampak seperti ditulis dengan jari, goresannya tidak rata, dan warnanya seolah merah samar meski tidak ada tinta di sana. Rian mundur, kakinya tersandung ember hingga air tumpah ke lantai. Ia berkedip keras, berharap itu hanya ilusi, tapi tulisan itu tetap ada, bahkan seolah bergerak perlahan, seperti air yang merembes di cermin. Napasnya tersengal, dan ia merasa ruangan itu menyempit, dinding bambunya seolah mendekat untuk menelannya. Rian berlari keluar dari kamar mandi, hampir menabrak ibunya yang sedang menyapu di dapur. "Bu, lu kenapa lari-lari? Antum ngejar apa?" tanya ibunya dengan nada setengah bercanda, tapi wajahnya berubah serius saat melihat ekspresi anaknya. Rian dengan wajah pucat seperti kertas mencengkram lengan ibunya. "Bu, ada tulisan di cermin. Beneran, gue nggak bohong," katanya suaranya pecah karena panik. Ibunya mengerutkan kening, meletakkan sapu dan berjalan ke kamar mandi untuk memeriksa. Tapi saat ia sampai, cermin itu bersih, hanya buram seperti biasa. "Mana tulisannya? Lu banyakan begadang, Ri. Atau lu nulis-nulis iseng terus lupa?" tanya ibunya mencoba menenangkan, tapi nada suaranya menunjukkan kekhawatiran. Rian menggeleng keras, air mata mulai menggenangi di matanya. "Gue nggak bohong, Bu. Ini gara-gara telepon koin itu. Gara-gara nomor 77777777. Ia terisak, tubuhnya gemetar. Ibunya memeluknya, tapi Rian bisa merasakan bahwa ibunya tidak benar-benar percaya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia meminjam telepon rumah tetangganya lagi untuk menghubungi Dika, berharap temannya bisa memberi solusi. Dengan suara parau, ia menceritakan semuanya. "Dik, ada tulisan di cermin. Kau milikku gitu katanya. Ini beneran, gue nggak main-main," katanya hampir berteriak. Di ujung telepon, Dika terdengar ragu, tapi nada suaranya lebih serius daripada biasanya. "Tulisan apa? Lu serius, Rih? Lu kayak orang parno abis. Jakarta nggak aman buat orang stres kayak lu. Coba lu minta maaf atau cari cara ngusir itu, mungkin lu ke dukun atau apa gitu." Rian menutup telepon dengan tangan gemetar, merasa semakin sendirian. Dia kembali ke kamarnya, menyalakan lampu meja dan memeluk bantal, tapi suara ketukan pelan, tuk tuk tuk, kini terdengar dari jendela kamarnya, diikuti bisikan serak yang seolah berasal dari dalam kepalanya. "Kau milikku." Rian menutup telinga, tapi bisikan itu tidak berhenti, dan bayangan sosok gepeng seolah mengintip dari celah-celah gorden kain tipis di jendelanya. Hampir 2 minggu berlalu sejak Rian memanggil nomor 777777 di warung telepon koin, dan kampung Tanjung Priok, Jakarta kini terasa seperti penjara tak kasat mata baginya. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan tebal yang menyelimuti bintang-bintang, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu-lampu jalan yang berkedip-kedip di gang-gang sempit. Bau garam dari pelabuhan bercampur dengan aroma asap dari tumpukan sampah yang dibakar di ujung kampung menciptakan suasana yang pengap dan menyesakkan. Suara deru kapal dari kejauhan dan sesekali gonggongan anjing liar terdengar, tapi malam ini terasa lebih sepi, seolah alam sendiri ikut menahan nafas. Rumah-rumah panggung berdinding bambu berdiri rapat dengan jendela-jendela kecil yang ditutup rapat, seolah para tetangga tahu ada sesuatu yang tidak beres di kampung ini. Rian yang kini nyaris tak dikenali sebagai anak usil yang dulu ceria, duduk meringkuk di sudut kamar kecilnya. Kasur kapuknya yang sudah mengeras terasa dingin di bawah tubuhnya yang semakin kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat, seperti noda tinta yang tak bisa dihapus. Dan kaos oblong Jakarta Rock City yang ia kenakan kini longgar, menggantung di tubuhnya yang melemah karena kurang makan dan tidur. Matanya kosong, menatap poster Nirvana di dinding yang mulai mengelupas. Tapi pikirannya dipenuhi bayangan sosok gepeng di gang, suara serak dari telepon koin, dan tulisan mengerikan di cermin. "Kau milikku." Ia tidak lagi pergi ke sekolah, mengabaikan panggilan Dika dan teman-temannya, dan bahkan menolak makan malam yang disiapkan ibunya. Hanya mengunyah roti tawar kering untuk menahan lapar. Setiap malam, teror itu datang tanpa henti.
Sosok Mr. Gepeng dengan tubuh kurus dan gepeng seperti kertas yang diremas muncul di sudut kamarnya, tepat di bawah jendela kecil yang ditutup gorden kain tipis. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan mata kosong yang seolah menyerap cahaya, tapi kehadirannya terasa seperti beban berat yang menekan dada Rian. Kadang ia mendengar bisikan serak yang seolah keluar dari dinding, "Kau milikku," atau ketukan pelan, tuk, 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 yang datang dari pintu atau jendela, meski tidak ada siapapun di luar. Rian mencoba menyalakan lampu meja kecilnya sepanjang malam, tapi cahayanya seolah tidak mampu menembus kegelapan yang semakin pekat di kamarnya. Di rumah, orang tuanya mulai panik. Ibunya yang biasanya sibuk menjahit pakaian pesanan tetangga, kini sering duduk di ruang tamu dengan wajah khawatir, menatap televisi tabung yang memutar sinetron tanpa benar-benar memperhatikan. Ayah Rian yang seorang supir angkot yang jarang di rumah, malam itu pulang lebih awal karena mendengar keluhan ibunya tentang kondisi anak mereka. Ruang tamu yang sederhana dengan sofa tua dan meja kayu penuh goresan, terasa penuh ketegangan saat ayah Rian duduk di depan anaknya, mencoba mencari tahu apa yang salah. "Rian, lo kenapa jadi gini?" tanya ayahnya dengan suara tegas tapi penuh kekhawatiran. Tangannya yang kasar karena setir angkut bertahun-tahun menyentuh pundak Rian. Rian yang duduk di sofa dengan kepala tertunduk menggenggam lututnya erat-erat. Hambutnya yang acak-acakan menutupi matanya, tapi air mata mulai mengalir di pipinya. Aku panggil sesuatu ya. Dia nggak pergi, dia datang setiap malam." Suaranya pecah dan ia menutup wajahnya dengan tangan seolah malu mengakui ketakutannya. Ayahnya mengerutkan kening, bertukar pandang dengan ibunya yang berdiri di ambang pintu dapur, memegang gelas air yang sudah dingin. "Makhluk apa? Lo kebanyakan main di warung telepon Jakarta ya? Atau lo kena pengaruh teman-teman lo yang suka cerita hantu? Ini Jakarta, Ri, bukan hutan. Cerita dong, apa yang lo lakuin?" Rian menggelengkan, air matanya jatuh ke lantai semen. "Gue nggak bisa ceritain ya, lo nggak bakal percaya. Ini beneran, Mr. Gepeng, dia di kamar gue setiap malam." Ia menutup mulutnya takut suaranya akan memancing sosok itu muncul lagi. Ibunya mendekat, memeluknya erat, tapi ia bisa merasakan bahwa kedua orang tuanya mengira ia hanya stres atau mungkin sakit jiwa. Malam itu, setelah orang tuanya memaksanya tidur, Rian kembali ke kamarnya, menyalakan lampu dan radio kaset untuk mengusir keheningan. Tapi suara lagu-lagu pop 90-an tidak bisa menghapus bayangan sosok Gepeng yang muncul lagi di sudut kamarnya. Kali ini lebih jelas dengan tangan kurus yang seolah meraih ke arahnya. Rian menjerit kecil, menarik selimut hingga menutupi kepala, tapi suara ketukan, tuk, 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 terdengar lagi. Kali ini dari dinding di belakang kasurnya, seolah sesuatu berusaha masuk. Keesokan harinya, Rian dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, berbicara dengan seorang tetangga tua yang dikenal sebagai orang pintar di kampung itu. Pak Haji, seorang pria rentah dengan sorban pudar dan janggut putih, mendengarkan cerita Rian dengan wajah serius. "Nomor 7777777 itu pintu ke dunia roh, nak," katanya dengan suara pelan. Matanya menatap Rian seolah bisa melihat luka di jiwanya. "Lo buka pintu yang gak seharusnya dibuka. Mr. Gepeng gak akan pergi kecuali lo nutup pintu itu dengan ritual khusus." Pak Haji menjelaskan bahwa Rian harus kembali ke telepon koin, meminta maaf, dan melakukan sesuatu untuk memutus ikatan gaib. Tapi ia tidak tahu persis caranya, hanya mengatakan bahwa keberanian dan ketulusan adalah kunci. Rian pulang dengan hati yang semakin berat, tapi untuk pertama kalinya ia merasa ada secercah harapan. Tapi malam itu, saat ia mencoba tidur, bayangan Mr. Gepeng kembali muncul. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di samping kasurnya, dengan suara serak yang berbisik, "Kau milikku." Rian menutup mata, berdoa dengan seluruh hati, tapi ketakutan telah mencengkeram jiwanya sepenuhnya. Bab 7. Menutup pintu gaib. Malam itu, kampung Tanjung Priok, Jakarta, terasa seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kota. Gerimis tipis turun,
meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu bohlam yang berkedip-kedip di gang-gang sempit. Bau lumpur bercampur dengan aroma asap dari tungku arang tetangga dan bau garam pelabuhan yang dibawa angin malam. Rumah-rumah panggung berdinding bambu berdiri rapat. Jendela-jendelanya tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia. Suara tetesan air dari atap seng dan derit kayu rumah-rumah tua adalah satu-satunya pengiring malam yang terasa terlalu sunyi, seolah alam tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Rian, yang kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya yang pucat dan mata yang dipenuhi ketakutan. Lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak seperti orang yang belum tidur selama berminggu-minggu. Kaos oblong Jakarta Rock City yang sudah lusuh, tergantung longgar di tubuhnya yang kurus, dan tangannya gemetar saat memegang selembar kertas kecil, bertuliskan Mr. Gepeng, dengan spidol merah yang ia temukan di laci mejanya. 2 minggu terakhir, telah mengubahnya menjadi cangkang kosong, dihantui bayangan sosok Gepeng, bisikan serak, dan tulisan di cermin yang terus muncul dalam mimpi buruknya. Tapi malam ini, ia memutuskan untuk mengakhiri teror itu, didorong oleh secercah harapan dari nasihat Pak Haji, tetangga tua yang mengatakan bahwa pintu gaib yang ia buka, dengan nomor 77777777, hanya bisa ditutup dengan ritual khusus. Pak Haji, dengan suara serak dan mata yang penuh pengalaman, telah menjelaskan bahwa Rian harus kembali ke warung telepon koin, memutar nomor 777777, tepat tengah malam, meminta maaf dengan tulus, dan membakar kertas bertuliskan nama Mr. Gepeng di depan telepon untuk memutus ikatan gaib. "Lo harus berani, nak," kata Pak Haji, menggenggam tangan Rian dengan tangan keriputnya. "Roh itu marah karena lo ganggu dia. Tapi kalau hati lo tulus, dia bakal pergi." Rian, meski ketakutan, merasa inilah satu-satunya cara untuk mengembalikan hidupnya. Dengan langkah gontai, Rian berjalan menuju warung telepon koin di ujung gang, memegang kertas itu erat-erat di sakunya, dan sebuah korek api bekas yang ia temukan di dapur. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis dari pelabuhan merayap di gang, membuat lampu-lampu jalan tampak seperti bola-bola cahaya yang buram. Warung telepon itu berdiri seperti monumen tua. Bilik kacanya penuh goresan dan coretan nama-nama anak sekolah. Telepon koin di dalamnya tampak lebih usang dari yang ia ingat. Gagang plastik kuningnya retak, dan layar kecil di atas tombol nomor berkedip samar, seolah mesin itu hidup dengan energi gaib. Ia mendorong pintu bilik yang berderit keras, merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyapu wajahnya, seperti hembusan napas dari dunia lain. Ia memasukkan 2 koin Rp100 ke dalam slot, mendengar bunyi klik yang bergema di bilik sempit. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya meski udara malam begitu lembab. Dengan tangan gemetar, ia memutar nomor 777777. Setiap putaran roda nomor terasa seperti langkah menuju jurang. 1, 2, 3, hingga 7. Nada sambung terdengar, lambat dan berat, diikuti suara statis yang sama seperti malam pertama, seperti 1000 lebah yang berdengung di kepalanya. Rian menelan ludah, menggenggam gagang telepon erat-erat, dan berbisik dengan suara yang penuh ketakutan, namun berusaha tegas. "Mr. Gepeng, gue minta maaf. Gue nggak sengaja panggil lo. Pergi, please." Dari ujung saluran, suara serak itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih dingin dari sebelumnya. "Kau membuka pintu. Keberanianmu menutupnya." Suara itu terasa seperti pisau yang mengiris udara, dan tiba-tiba, bilik telepon terasa menyempit, seolah dinding kacanya mendekat untuk menelannya. Rian buru-buru mengeluarkan kertas bertuliskan Mr. Gepeng dari sakunya, menyalakan korek api dengan tangan yang gemetar, dan membakar kertas itu di depan telepon. Nyala api kecil itu berkedip, memantulkan cahaya oranye di kaca bilik, tapi udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas, membawa bau besi ratap dan sesuatu yang busuk. Tiba-tiba, angin kencang itu berhenti, dan suara statis di telepon lenyap. Sosok Mr. Gepeng mulai memudar, tubuhnya Gepeng meleleh seperti asap hitam yang tersapu kabut malam. Layar telepon berkedip sekali, lalu mati total. Rian yang napasnya tersengal-sengal, merasa lututnya lemas. Ia jatuh tersungkur di dalam bilik, kepalanya pusing, dan pandangannya berkunang-kunang. Saat ia sadar beberapa menit kemudian, ia masih terduduk di lantai bilik, gagang telepon menggantung di sisinya, dan abu kertas berserakan di depannya.
Hawa dingin yang menyelimuti bilik telah hilang, digantikan oleh udara lembab Jakarta yang biasa. Untuk pertama kalinya, dalam 2 minggu, Rian merasa beban di hatinya lenyap, seolah rantai gaib yang mengikatnya telah putus. Ia berjalan pulang dengan langkah lemah, tapi dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ganggang Tanjung Priok ini terasa hidup kembali dengan suara anjing menggonggong dan deru sepeda motor di kejauhan. Di rumahnya, ia tidak menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya, tapi ibunya memperhatikan bahwa matanya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian tidur tanpa mimpi buruk, meski ia masih menyimpan ketakutan bahwa Mr. Gepeng mungkin belum sepenuhnya pergi.